Ini kalau sesuatu udah menjadi habit, semua tuh udah terjadi secara otomatis. Bayangin kalau kita lakuin sesuatu secara otomatis, nggak perlu motivasi, dan kita lakuinnya tuh secara konsisten. Pasti ya gampang banget dan hasilnya tuh bisa gede banget. Otak kita tuh suka reward yang cepat, short term reward. Jadi kalau kelamaan kita bosen dan kita jadi semakin males. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mempermudah itu supaya kita bisa membuat good habit yang baru, mulai dengan perubahan yang kecil-kecil setiap hari. Hai guys, balik lagi di Dermaga Bros Podcast sama gue Bertrand. Dan gue Galvin. Dan di episode 4 kali ini kita akan bahas tentang habits atau kebiasaan. How to create good habits and change bad habits. Ya, habits itu penting banget di kehidupan kita dan makanya kita mau bahas di episode kali ini. Nah, kan udah baca The Power of Habits dan gue udah baca Atomic Habits. Cobalah kita share apa yang kita udah belajar dari buku itu dan gimana supaya kita bisa gunain habits untuk berbagai macam hal. Coba kalau dari lu belajar tentang apa di situ? Nah, menurut gue dulu ya nih ya. Di hidup kita tuh kita dibangun dari habits atau kebiasaan-kebiasaan kita. Dan karena kalau sesuatu udah menjadi habit, berarti kita akan lakuin itu secara konsisten kan. Dan karena itulah baru kita berasa ada hasil-hasil yang kita dapetin dari habits kita. Karena kalau kita lakuinnya jarang-jarang ya nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita konsisten baru ada hasil. Consistency of intensity kan, yang dulu kita bahas. Jadi yang belum nonton episode 2 tentang time management, di situ kita ngomongin consistency of intensity. Jadi yang belum nonton, langsung aja nonton. Oke, lanjut. Oke. Ya, jadi konsistensi itulah yang membuat sesuatu hal jadi ada hasilnya. Dan kalau sesuatu udah menjadi habit, kita tuh udah nggak perlu mikir lagi kan. Semua tuh udah terjadi secara otomatis gitu. Badan kita langsung aja gerak. Bayangin kalau kita lakuin sesuatu secara otomatis, nggak perlu motivasi, dan kita lakuinnya tuh secara konsisten. Pasti ya gampang banget dan hasilnya tuh bisa gede banget kalau habits yang kita bangun itu adalah habits yang bagus gitu kan. Nah, makanya itulah penting banget menurut gue buat habits yang bagus. Nah, jadi lu dapat dari buku The Power of Habits itu apa? Oke, jadi yang gue belajar dari buku Power of Habits itu gimana cara habits itu terbuat. Jadi ternyata habits itu ada loop-nya. Jadi kayak ada loop gitu, muter. Yang pertama itu ada cue, habis itu ada routine, dan habis itu yang ketiga ada reward. Jadi loop-nya itu cue, routine, dan reward. Cue itu adalah yang trigger kita gitu, apa yang memacu kita untuk melakukan sesuatu. Jadi cue itu bisa tempat, location, bisa waktu, bisa emosi, bisa orang lain yang di sekitar kita, bisa juga action yang sebelumnya kita lakuin. Terus routine itu aktivitas yang kita lakuinnya, dan reward itu adalah dampak positif yang kita dapat habis kita lakuin rutinnya. Bisa jadi perasaan, bisa jadi barang, bisa juga aktivitas itu sendiri gitu loh. Dan jadi ya udah itulah loopnya. Jadi cue, routine, dan reward. Nah, tapi kan bukannya kalau ngulang-ngulang terus, ya kita jadi bosen dong kalau ngulang-ngulang hal yang sama terus. Soalnya kita kayak, misal kita udah dapet rewardnya, jadi kita udah puas gitu. Jadi kita nggak ada punya keinginan lagi buat ngelakuin rutinnya lagi dong. Jadi gimana cara habitnya itu kebuat? Nah, itu tuh kalau awal-awal doang. Jadi misalnya kalau sebelum habit itu terbuat, jadi kita merasa excited waktu kita dapat rewardnya kan. Jadi misalnya ada cue tuh dan terus kita lakuin. Tapi kita belum excited karena kita belum dapat reward gitu. Pas kita dapat rewardnya, kita rasain dampak positifnya atau reward apapun yang kita set sebagai reward, baru kita jadi excited. Tapi kalau lama-lama kita ulang terus, jadi ada cue dan rutin, dan kita dapat rewardnya, diulang-ulang hal yang sama itu terus, lama-lama otak kita itu udah expect bakal dapat reward pas kita dapat cue-nya gitu loh. Jadi belum ngelakuin rutinnya, belum dapat rewardnya, udah excited duluan. Gara-gara excited itulah, jadi kita punya keinginan, punya craving untuk gimana pun caranya harus dapat reward itu. Dan ya caranya ngelakuin rutinnya itu loh untuk dapetin rewardnya. Nah, itu dia kenapa loopnya itu nyambung. Jadi gara-gara craving. Jadi ada cue, rutin, reward, habis itu ada craving supaya kita bisa ada cue-nya lagi, terus bisa rutin lagi kan? Betul. Oke. Udah ngerti belum guys? Kalau belum ngerti, lu bisa komen di bawah atau DM IG kita @dermagabros. Yoi. Oke. Nah, sekarang udah ngerti gimana terbentuknya habit loop ini, dan baru kita bisa apply ke kehidupan kita. Bisa buat diri sendiri, misalnya kalau kita mau buat habit yang baru, atau kita juga bisa ilangin bad habits kita, ganti ke
new good habits, atau juga bisa juga kita lihat dari habit-habit orang lain dan bisa menjadi peluang bisnis gitu. Banyak contoh-contoh di buku ini tuh dia gara-gara ngerti habits-nya, jadi dia jual produk yang bisa jadi reward-nya gitu loh. Jadi laku karena kan orang mau reward-nya terus. Jadi kalau gue mau buat habit, gue mau olahraga tiap hari gimana nih? Nah, ya jadi misalnya kan kita mau buat habit baru nih misalnya olahraga gitu kan supaya sehat. Ya kita bisa misalnya kita harus plan buat cue-nya yang bisa kita ingat supaya olahraga gitu loh. Misalnya dulu kan kita sering tuh olahraga sebelum kita mandi kan, habis pulang sekolah sebelum mandi kita workout dulu lah di depan kamar mandi di rumah gitu doang kan. Dan habis itu baru mandi dan itulah ya jadi kan kita ada cue-nya tuh sebelum mau mandi olahraga, terus rutinnya olahraga dan kita dapat reward-nya ya kita senang karena kan kita juga lihat hasilnya, kita berasa sehat, jadi kita reward-nya ya aktivitasnya itu sendiri gitu loh, ya kita olahraga kita senang, makanya jadi Kirain reward-nya habit mandi. itu. Iya. Jadi mandinya apa? Mandinya ya Mandinya nggak ada cue-nya. apa-apa, enggak, tapi sebelum mandinya itu jadi cue-nya gitu loh. Oke, terus misalnya kalau bad habit, dan semua orang kan punya tuh bad habit pasti kan. Dan kita mau ilangin dong, pasti. Tapi di buku ini tuh dia bilang bad habit itu nggak bisa diilangin, tapi bisa diganti. Caranya pakai cue yang sama, pakai reward yang sama, tapi rutinnya doang yang diganti. Jadi misalnya pagi-pagi tiap kali bangun tuh kita main HP, buka Instagram lah, YouTube, TikTok. Karena masih mager gitu kan, nggak mau bangun, masih mau kelamaan di ranjang sedikit. Dan kita mau ubah itu. Gimana caranya supaya pagi-pagi bisa produktif. Di buku ini tuh dijelasin, ada framework-nya gitu loh. Ada 4 langkah. Pertama, identify the routine. Jadi kita harus cari tahu rutinnya itu apa yang mau diganti kan. Dan ini biasanya paling gampang. Ya, di contoh ini kayak rutinnya cuman buka sosial media yang sering akhirnya kebablasan sampai akhirnya lama banget diranjang gitu kan. Iya. Bangun. So yang Itu kayaknya banyak orang yang lakuin kan. Iya, betul. Dan yang kedua, step kedua itu experiment with rewards. Jadi kita harus coba-coba rewards-nya apa sih yang kita mau, itu apa yang kita crave. Karena kan kita crave rewards-nya dong. Jadi kita harus cari tahu apa yang kita crave. Apakah itu main sosial medianya yang bikin kita seneng, atau kita cuman mau supaya lebih lama doang diranjang gitu kan, karena kita masih agak ngantuk-ngantuk gitu. Dan kalau di case ini ya sebenarnya kita cuma mau diranjang doang, main HP-nya itu nggak terlalu penting, bukan rewards-nya gitu loh. Rewards-nya kita bisa lebih lama diranjang sedikit gitu kan, sampai kita benar-benar bangun gitu. Nah, habis itu yang ketiga caranya, isolate the cue. Jadi kita harus cari tahu cue-nya itu apa. Dan kita cara tahu cue-nya itu dengan ada 5 pertanyaan. Karena cue itu kan antara tempat, waktu, emosi kita, atau orang, ada siapa aja di sekitar, dan sebelumnya tuh kita ngapain. Jadi pertanyaannya yang harus kita tanya ya, kita lagi di mana, terus sekarang jam berapa, habis itu apa yang lagi kita rasain, emosi kita, habis itu siapa aja yang di sekitar kita, dan kita lagi ngapain sebelumnya. Dan tanya ke 5 pertanyaan ini setiap kali kita muncul craving-nya gitu kan. Kita melakukan habit itu. Jadi kita tanya setiap kali dan kita lihatlah pattern-nya apa yang sama setiap kali kita tanya pertanyaan-pertanyaan ini. Dan itulah bisa jadi kemungkinan besar itu cue-nya gitu loh, yang jawabannya kurang lebih sama terus setiap kali kita tanya pertanyaan ini. Dan misalnya untuk di contoh ini ya lumayan jelas kan, cue-nya itu emosi kita gitu. Kita masih merasa masih mager dan mau diranjang doang lebih lama sedikit. Nah, cara keempat itu harus have a plan gitu loh. Jadi kita harus buat plan secara detail, cue-nya apa kita udah tahu, rutinnya apa yang mau kita ganti, dari apa kita mau ganti jadi apa, dan tulisin apa reward-nya yang bakal kita dapetin gitu. Jadi misal untuk contoh ini, kita habis bangun tidur, cue-nya. Kita merasa mager gitu kan, masih mau diranjang sedikit lagi. Terus kita ganti apa yang kita bisa lakuin selain main sosial media gitu kan. Ya bisa aja kita di HP, misalnya contohnya gue gitu, di HP tetap nggak apa-apa, tapi bukan main sosial media. Gue siapin material buat bikin podcast ini gitu lah. Gue ketik-ketik aja gitu kan. Karena untuk contoh ini dan untuk alasan gue sendiri ya, gue baca gitu kan dari Why We Sleep. Kalau kita habis tidur, baru bangun tidur, itu pun otak kita masih kreatif gitu kan. Karena biasanya kita tuh mimpi di akhir-akhir kita sebelum bangun, akhir-akhir kita tidur. Dan biasa otak kita itu masih di dalam yang masih kreatif lah gitu, masih habis bikin mimpi gitu kan. Jadi
otak kita masih bikin kreatif terus. Jadi ya bagus buat kita tuh buat sesuatu yang menghasilkan sesuatu secara kreatif gitu ya. Gue ini di sini gue nulis kan, ketik material untuk podcast gitu misalnya. Jadi gitulah, bikin plan yang spesifik. Iya, tapi ya berarti ini kita harus bikin plan dulu dong. Jangan kayak kejadian baru mikir apa dong. Jadi harus sebelum itu kejadian udah harus bikin plan dulu kan. Iya, kalau kita udah tahu 3 step sebelumnya, kita udah tahu rutinnya apa, cue-nya apa, reward-nya apa. Ya, habis itu kita bikin plan dong. Kan kita udah tahu semuanya. Kita bikin plan mau ganti gimana kalau ada cue-nya ini lagi gitu. Nah, kita habis belajar habit ini bisa diubah aja itu nggak cukup. Kita harus percaya kalau habit itu bisa diubah. Dan biasanya kita bisa lebih percaya itu kalau kita melakukan sesuatu secara sama-sama sama orang lain gitu. At least berdua lah ya. Jadi ya bisa sebagai accountability partner kayak kita lagi ngelakuin podcast ini gitu kan. Atau juga misalnya kalau yang satu berhasil ganti habitnya, ya berarti yang satu lagi bakal percaya dong kalau wah ini dia bisa, berarti gue juga bisa gitu. Jadi bisa saling memotivasi lah gitu. Terus dari buku ini juga gue belajar kalau ada tuh yang namanya Keystone Habit. Apa sih Keystone Habit? Jadi Keystone Habit itu adalah sesuatu habit yang menghasilkan habit-habit yang lainnya. Dan Keystone Habit ini, makanya ini kuat banget ya, very powerful, karena misalnya kalau ada Keystone Habit yang bagus, berarti itu bakal menghasilkan habit-habit yang bagus dong. Tapi bisa juga bahaya banget kalau Keystone Habit ini adalah Keystone Habit yang buruk. Jadinya menghasilkan habit-habit buruk lainnya gitu dong. Makanya itu kita harus buat Keystone Habit yang bagus gitu. Keystone Habit yang bagus itu apa? Misalnya contoh aja yang gampang itu misalnya bangun pagi. Menurut gue itu bagus karena misalnya kalau gue bangun pagi-pagi enak, semuanya masih sepi dan gue bisa fokus gitu kan. Gue bisa kerja cepat dan bisa selesaiin dengan cepat. Jadi siang-siang gue udah selesai apa yang gue benar-benar butuh lakuin untuk hari itu. Jadi sore-sore misalnya gue bisa workout atau bisa apa, dan itu kan habit yang bagus dong, workout. Dan gara-gara workout gue mau makan sehat gitu kan. Jadi ya gue mau hidup sehat gara-gara workout dong. Karena kalau udah workout tapi makanannya tetap berantakan, tetap kurang berasa lah hasilnya. Dan jadinya gue makan sehat, itu habit yang bagus lagi. Habis itu gara-gara gue mau bangun pagi juga, gue harus tidur lebih cepat dong. Dan cara tidur lebih cepat, ya kurangin waktu lihat layar sebelum tidur dan beberapa jam sebelum tidur. Dan itu juga habit yang bagus untuk kurangin ngeliatin layar HP atau laptop atau apapun. Itulah contoh Keystone Habit yang bagus gitu. Menurut gue berarti kita benar. Iya, kenapa? Penting banget untuk buat Keystone Habit yang bagus. Iya, jadi kita harus emang buat yang bagus kan, bukan yang buat yang jelek. Karena emang ya itu yang dari awal kita mau, buat habit yang bagus, bukan yang jelek kan. Betul. Nah, oke. Jadi itulah yang gue pelajaran dari The Power of Habit. Coba lu share apa sih yang lu belajar dari Atomic Habits. Nah, iya, kayak yang lu tahu, buat habit baru itu kan nggak gampang. Apalagi buat habit baru yang berguna kan. Karena biasanya habit yang bagus dan yang berguna itu nggak menarik. Susah buat dilakuin. Pokoknya nggak menarik buat dilakuin lah. Ya kan? Jadi kayak yang James Clear bilang, you do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your system. Jadi dia bilang tuh cara buat habit yang baru itu dengan membuat sistem yang bagus. Sistem yang membuat kebiasaan bagus jadi lebih gampang dan menarik. Oke, jadi ini mirip-mirip sama kayak apa sih waktu kita ngomongin tentang goal setting kan. Jadi kayak fokus lebih ke sistemnya gitu, yang kegiatan yang kita bisa lakuin secara konsisten. Jadi artinya buat habit yang bagus untuk mencapai tujuan kita kan. Nah iya, karena bikin habit baru itu susah, apalagi good habit, apalagi kalau kita berubah dengan signifikan kan. Pasti perubahan itu nggak sustainable. Soalnya kalau perubahannya langsung yang besar gitu, ya kita nggak mungkin, kita susah untuk tahan lama ke perubahan itu karena kita kayak nggak nyaman lah atau apalah, dan lama-lama kita akan bosen juga karena otak kita tuh suka reward yang cepat, short term reward. Jadi kalau kelamaan kita bosen dan kita jadi semakin males, jadi nggak ngelakuin lagi setelah misalnya 1 bulan gitu. Nah, jadi yang kita bisa lakukan adalah mempermudah itu supaya kita bisa membuat good habit yang baru. Pertama, mulai dengan perubahan yang kecil-kecil setiap hari. Jadi nggak langsung banyak, nggak signifikan, tapi dikit-dikit. Ingat, consistency over intensity, ya kan? Jadi mendingan konsisten daripada kayak langsung gede banget, tapi malah nggak sustainable. Jadi caranya itu, lu tentuin satu good habit yang lu mau lakuin.
terus kembangin tiap hari 1%. Ini yang gue belajar dari buku Atomic Habits ya. Contohnya, hari pertama lu tambah 1%. Kan setiap hari kan kembangin 1% kan. Jadi hari pertama tambah 1% dari hari ke-0. Hari kedua tambah 1,01% dari hari ke-0. Jadi total di hari kedua itu udah nambah 2,01%, bukan 2%. Oke. Ngerti gak? Iya. Ya kan? Jadi kayak terus-terusan gitu. Dan makin lama, makin gede nambahnya. Dan ini tuh yang dimaksud dengan compounding effect. Jadi kayak berkali lipat terus. Nah, dari sinilah di Atomic Habits itu bilang, kalau lu tiap hari kembangin 1% aja, bulan pertama lu bisa meningkat 37%. Dan bulan ke-6 kita bisa jadi 6 kali lebih baik dari pas pertama kali kita ngelakuin. Jadi 6 bulan aja 6 kali lebih baik. Dan dalam setahun kita bisa lebih baik 37 kalinya. Jadi dari kalau 6 bulan kita ngelakuin itu 6 kali lebih baik, tapi kalau setahun ngelakuinnya itu 1% tiap hari dalam setahun, kita bisa berkembang 37 kali lebih baik dari sebelumnya. Oke. Jadi kayak investing gitu ya. Kayak mulanya kecil tapi makin lama hasilnya makin besar karena gara-gara compounding effect ini. Ya kan? Iya benar. Kayak begitu, compounding effect. Ngelakuin hal-hal yang kecil-kecil, nanti jadi besar dan kali lipat hasilnya. Tapi bahkan, kadang juga buat ngelakuin hal-hal yang kecil ini, kita juga males buat ngebuat itu menjadi long-term habit kalau kita nggak ngelihat diri kita di posisi itu. Nggak ngelihat identity kita sebagai orang yang kita mau. Makanya di sini, simple activities yang tadi itu harus dibantu dengan ngelihat diri kita sendiri, ngelihat identitas diri kita sendiri sebagai orang yang melakukan habit itu. Jadi contohnya, lu mau buat habit, mau lari tiap hari, lari pagi gitu. Lu butuh untuk ngelihat diri lu sebagai pelari atau orang yang punya hidup yang sehat. Lu mau dikenal sebagai orang yang suka lari pagi atau punya hidup sehat itu. Karena mereka lah yang lari setiap hari kan. Nah, kalau lu cuma lihat diri lu sebagai orang yang mau lari tiap hari sebagai hobi atau cuman ngisi waktu luang misalnya, suatu saat pasti pas ada halangan lu akan berhenti lari. Soalnya lu nggak termotivasi sama diri sendiri kan. Lu mikir ya, gue gak lari juga gak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang gue mau lakuin tiap hari. Karena gue bukan pelari atau bukan orang yang mau punya hidup yang sehat. Jadi lu harus tahu, lu mau dikenal sebagai siapa, identity lu tuh mau apa. Tentunya yang sesuai dengan habit yang lu mau buat. Dan inilah yang membuat lu termotivasi buat membentuk habit baru. Ya benar juga ya. Kalau kita nggak mau, ya susah juga. Harus ada kesadaran dari diri sendiri kan. Dan kita bisa bayangin kita itu mau kayak gimana gitu. Supaya kita bisa melakukannya. Nah iya, tapi kan ya pasti aja ada hari di mana kita males kan. Nah ini tuh ya nggak apa-apa. Karena pasti ada momen di mana orang lagi down atau apapun itu karena kayak ada alasan apapun. Nah ini tuh nggak apa-apa karena besoknya lu ada kesempatan lagi buat ngelakuin habit baru lu itu. Tapi ini harus dipastiin juga rest day lu atau yang hari-hari yang bolong-bolong itu harus jauh lebih sedikit dengan hari-hari di mana lu ngelakuin habit baru lu itu. Supaya lu bisa ngebentuk habit barunya. Ya kalau nggak kebentuk habit kalau lebih banyak bolong-bolongnya kan. Iya benar. Kayak Matt Diabella waktu itu ada videonya yang dia buat tuh ada rule-nya nggak boleh break lebih dari 1 hari. Jadi break cuma boleh 1 hari bolongnya. Habis itu next day harus lanjut lagi gitu. Nah iya benar itu. Nah yang kedua, kalau kita mau buat good habit, ada 4 aspek yang perlu kita pikirin. Pertama obvious, attractive, easy, and satisfying. Oke. Jadi yang pertama itu obvious. Ya itu berarti harus jelas dan spesifik. Contohnya, lu mau baca buku. Plan-nya jangan cuma mau baca buku, tapi mau baca buku tiap hari 1 chapter misalnya. Dengan begini lu jadi nggak bingung pas lu mau ngelakuin. Kayak nentuin dulu lu mau berapa lama baca bukunya, mau berapa halaman misalnya. Jadi nggak keburu males, terus malah nggak jadi baca buku. Dan juga setelah itu, lu harus track how you're doing. Jadi track the progress. Karena dengan tracking itu, lu jadi bisa lihat lu udah ngelakuin apa aja, dan ini bisa jadi membuat lu jadi lebih semangat untuk ngelakuinnya lagi. Track your habits ini bisa dilakuin dengan banyak cara ya. Contohnya kayak bisa pakai kalender, atau list apa aja yang lu mau lakuin, dan checklist kalau udah lu lakuin. Atau buat sendiri, atau pakai app, bisa apapun. Itu yang penting track the progress. Oke, jadi harus spesifik dan harus bisa di-track progresnya kan. Ya ini sebenarnya agak mirip kan sama yang kita udah ngomongin di goal setting juga gitu kan. Mirip lah. Yeah. Habit sama. Oh iya. Yeah.
Nah, terus yang kedua, atraktif. Jadi, bikin habit itu jadi atraktif. Contohnya dengan membuat habit baca buku itu. Nah, kalau mau baca buku, yang lu mau baca itu harus yang menurut lu atraktif, atau membuat suasana lu pas mau baca buku itu jadi atraktif. Contohnya, Hmm. lu suka minum teh atau kopi, atau suka tempat yang dingin. Jadi ya kalau lu mau baca buku, ya lu bikin teh atau kopi dulu, atau nyalain AC dulu supaya pas lu baca itu suasananya nyaman. Atau mungkin lu suka ke tempat yang sepi atau yang terbuka, lalu mungkin bisa di teras gitu, atau ya di mana pokoknya ya membuat suasana itu menjadi nyaman untuk ngelakuin aktivitas itu. Oke. Ya, gue juga pernah dengar nih kayak sesuatu yang nggak biasa atau yang nggak biasa kita lakuin itu atraktif ya. Dan ganti tempat ini adalah satu cara yang lumayan simple dan lumayan berguna gitu. Dan misalnya kayak ganti suasana pun itu bisa bantu kita untuk masuk ke state of flow karena kita jadi lebih excited Nah, untuk ya. melakukan hal yang kita mau lakuin gitu kan. Ya yang kayak gue udah pernah bilang kayak waktu itu yang bahas flow, ya quality hasilnya bisa lebih bagus dan juga kita ngelakuinnya lebih efektif gitu kan. Ya, jadi itu lumayan strategi yang lumayan simple dan sangat berguna. Iya, terus buat jadi atraktif juga lu bisa buat perkumpulan atau masuk ke perkumpulan yang bisa mendorong lu buat ngelakuin good habit itu. Misalnya kayak yang lu bilang accountability partner. Contohnya gue sama lu. Kita mau buat habit baru ini buat podcast. Ya kita buat dua, jadi kalau gue malas lu bisa semangatin gue, kalau gue malas lu bisa semangatin lu. Tapi ya ini nggak harus kakak beradik gini, ya bisa aja lah sama teman atau sama orang lain yang lu percaya atau yang bisa nge-support lu gitu. Terus yang ketiga itu ada easy ya. Easy itu ya bikin ngelakuin habit itu menjadi gampang. Contohnya, lu mau baca buku. Jadi taruh dulu di tempat yang lu bakal sering dan gampang liatnya. Jadi misalnya lu sering belajar atau kerja di meja kerja lu kan. Ya berarti taruh aja buku itu di meja kerja lu. Jadi lu gampang dan sering lihat buku itu. Jadi lu lebih gampang untuk mulai baca buku. Jangan lu taruh kayak di rak buku lu misalnya. Jadi kayak kalau lu mau baca lu harus ambil dulu. Jadi buang waktu, jadi malas ambil dan malah jadi nggak baca. Iya betul. Jadi gue juga pernah dengar sih ini. Jadi kita remove barrier untuk hal-hal yang kita mau lakuin gitu kan supaya gampang diambil, gampang kita lihat lah. Dan kita juga tambahin barrier untuk distractions gitu. Jadi misalnya kayak HP, tambahin barrier kita taruh jauh-jauh atau kayak kita matiin notification. Iya, pokoknya hindari semua aktivitas yang bisa jadi penghalang buat ngelakuin habit baru lu itu. Nah, terus cara buat habit ini jadi gampang juga bisa bikin target seharinya dikit dulu. Misalnya pertama-tama lu targetin baca 1 chapter. Nah, ini mungkin lu bisa bikin diri lu tuh males duluan. Jadi, buatlah target kayak cuman misalnya 1 atau 2 lembar dulu. Nah, mungkin ya 1 atau 2 lembar gini kan jadi bisa gampang buat dilakuin kan. Pokoknya bikin jadi lu sangat gampang buat ngelakuinnya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak melakuinnya. Set a baby steps goal. Ingat, consistency over intensity. Lu nggak mau baca 1 chapter, 1, terus besok-besoknya nggak baca lagi. Kayak yang James Clear bilang di bukunya, you should be far more concerned with your current trajectory than with your current result. Jadi walaupun kemajuannya dikit, ya nggak apa-apa. Yang penting hasilnya nanti bisa berkali-kali lipat itu. Kayak yang tadi gue bilang, compounding effect. Ya, jadi kan ya jangan gampang give up kalau hasilnya tuh belum terlalu kelihatan gitu kan. Dan jangan juga terlalu excited kalau hasilnya udah lagi kelihatan gitu. Jadi terlalu excited, jadi wah udahlah udah cukup. Karena yang paling penting itu ya hasilnya nanti gitu. Kalau kita konsisten. Ya ini juga mirip-mirip lah sama kayak investing. Iya. Oke, yang terakhir itu ada satisfying ya. Otak manusia itu cenderung lebih suka short term reward. Jadi maunya tuh reward yang lu ngelakuin hal dikit, tapi langsung ada rewardnya. Jadi ya bikinlah habit baru lu tuh begitu. Misalnya kalau lu baca, lu baru makan, atau nonton, atau pergi sama teman, atau tidur gitu. Tapi ya jangan buat reward itu malah lu bikin bad habits. Contohnya, habit yang lu mau buat itu lari tiap hari misalnya. Ya rewardnya jangan makan kue, itu malah bisa jadi bikin bad habit baru. Nanti malah lu lebih suka makan kuenya daripada larinya. Jadi lu makan kue dulu baru lari. Terus habis makan kue, malah lu ada alasan kenyang jadi malas lari. Jadi lu cuma makan kue doang. Jadi malah itu lu bikin bad habit baru. Ya kan? Yeah. Jadi bikin short term reward-nya itu yang berguna juga bagi hidup kita, bukan yang malah buat bad habit baru. Iya benar. Jadi reward itu adalah bagian yang penting dari
habit kan, kayak yang dijelasin di The Power of Habit. Tapi di Power of Habit itu bilang mungkin juga bisa kita set reward buat mulai dulu habitnya gitu kan. Jadi misal olahraga, mungkin ya nggak makan kue juga, tapi kayak apalah sesuatu gitu yang lu suka untuk memulai habitnya doang gitu, ada rewardnya. Tapi ya lama-lama nanti juga bakal ada reward sendiri dari aktivitasnya gitu. Jadi misal kalau olahraga, ya lama-lama juga lu bakal merasa gitu hasil dari olahraga itu positif dan itu sendiri itu udah jadi rewardnya dan lu gak butuh reward yang lu bikin sendiri. Hmm. Hmm. Nah, jadi kalau mau bikin habit itu ya harus ada 4 aspek ini. Obvious, attractive, easy, and satisfying. Yang membuat kita jadi lebih gampang dan menarik buat dilakuin. Nah, cara ini tapi juga bisa dipakai buat ngubah kebiasaan buruk kita. Bikin kebiasaan buruk kita itu jadi not obvious, not attractive, not easy, and not satisfying. Jadi kayak kebalikannya aja. Jadi membuat kebiasaan buruk itu jadi susah dan nggak menarik untuk dilakukan. Dan membuat kebiasaan baik yang kita mau jadi lebih gampang dan menarik untuk dilakukan. Oke, jadi bisa juga dipakai buat sebaliknya. Jadi cuma diputar aja ya, cuma 180 derajatnya. Ya, betul. Oke, menarik ya habit. Dan berguna juga untuk dipakai buat kehidupan sehari-hari kita. Dan ya, berguna lah kita membangun habit yang bagus supaya kita bisa mencapai apapun yang kita mau capai gitu kan. Pelan-pelan tapi gara-gara compounding effect, jadi ada hasilnya akhirnya yang lumayan signifikan gitu kan. Oke, mantap episode kali ini. Thank you banget kalau kalian udah dengerin sampai habis. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa podcast ini bisa berguna untuk teman-teman kalian. Share di story Instagram, di grup WhatsApp, Line, TikTok, di mana-mana. Okay, see you guys in the next episode. Bye-bye. Okay, bye-bye.